syukur kami naikkan kepadamu. Engkau memberikan waktu dan kesempatan, kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Untuk kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah perjumpaan kami pribadi lepas pribadi mengubah hidup kami Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Tuhan. Di hari yang berbahagia Tuhan, saudara kami turut bakti kami kepada Engkau Tuhan. Akan Tuhan percayakan kepada kami berupa talenta, kemampuan untuk persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati satu persatu setiap pribadi lepas pribadi mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Biar segala yang kami lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau berkenan kepada ibadah kami pada pagi hari ini dari awal berkenan sampai akhirnya ke dalam tangan dan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat yang akan hadir di tempat ini. Tuhan sertai di tempat ini tinggalkan dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Biarlah sehingga kami menuju semuanya bersatu hati. Tujuan penyembahan bisa membakar hati setiap jemaat untuk kita beri kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Budi ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan yang jelas datang dari Allah yang Maha Tinggi turun atas hamba-Mu. Ya setiap kebenaran firman-Mu bisa ya Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mantap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dikasih Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini boleh berkumpul di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memuji, meninggikan nama Yesus, kita mau menyembah Dia karena hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan dipermuliakan pada pagi hari ini. Katakan dengan pujian Bapa-Mu yang baik, Kau sangat tercinta. Haleluya. Kau sangat
Tuhan. Allah kita kali langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang dikuduskan oleh umat-Mu untuk menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan. Terimalah sembah syukur bakti umat-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Dengan Kau mengurapi semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan umat yang datang dengan iman percaya, hati yang rindu akan kehadiran-Mu dan akan kebenaran firman. Yang sakit Engkau sembuhkan. Ada kekuatan baru, ada pertolongan dari Tuhan. Firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja, memberi kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kasih Tuhan, sukacitanya ada di tempat ini pada pagi hari ini. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi namanya, karena nama Yesus layak dipuji dan dipermuliakan. Amin saudara. Mari kita naikkan pujian ini bagi Allah sekarang dan selama-lamanya. Sungguh kasih-Mu tak
yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Kiranya dapat bertumbuh bersama kami dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Pada Jumat Minggu tanggal 11 April 2021, petugas ibadah minggu depan pada pagi tanggal 18 April yaitu pemimpin pujian Bapak Jack, singer Ibu Rina dan Ibu Desi, LCD Saudari Siva, penyambut jemaat Bapak Ibu Julius Budiono, pembawa firman Bapak Pendeta Didik Wahyudi. Terima kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Petugas ibadah minggu depan ibadah sore, pemimpin pujian adalah Ibu Siska, singer adalah saudara Josie dan Jessica, LCD Bapak Lukito, penyambut jemaat Bapak Ibu Julius Sulistio, pembawa firman Bapak Pendeta Didik Wahyudi. Terima kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Baptisan air, hari ini akan dilangsungkan sakramen baptisan air atas nama Ibu Elizabeth Sri Suryaningsih. Ini adalah orang tua dari Bapak Bambang Simanjaya. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat, kiranya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Happy birthday segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hendro Setiawan pada tanggal 5 April. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan keberhasilan, kekuatan, kesehatan dan berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Kasih yang terbesar dan terindah telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika Dia rela menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk mengganti dan menebus dosa kita. Kasih yang tidak ada duanya di dunia ini. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat kita Dia berikan kasih-Nya kepada kita, tapi itu Dia karena cintanya kepada kita. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama meneladani akan kasih Tuhan, menumbuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berkeluarga kita, dan dimanapun Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Kasih itu harus dinyatakan, kasih itu harus dibuktikan. Dan mari kita mau belajar pada pagi hari ini akan kasih Tuhan, karena sungguh Allah itu adalah Allah yang baik. Yesus Allah yang baik bagi kita semua, dan kita akan dipakai sebagai alatnya untuk menggenapi rencananya, tujuannya yang mulia dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kasih yang terima
kasih yang ajaib sudah Kau nyatakan bagi kami. Kami memiliki kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini dan yang juga tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tuhan menyatakan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kasih itu ada dalam diri kami masing-masing. Apapun keadaan yang sedang kami alami, Tuhan, kami tidak ingin kasih itu Tuhan terhalang dalam kehidupan kami. Kami ingin kasih itu semakin muncul dalam kehidupan kami, semakin nampak, semakin nyata, sehingga dunia tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, orang-orang yang Kau kasihi dan memiliki anugerah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, Kau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami rindu memiliki tanah yang baik, tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Kami mau menyingkirkan batu-batu, semak duri yang ada dalam hati kami, karena kami tahu itu sangat mengganggu hidup kami Tuhan, di mana firman tidak akan bisa bertumbuh ketika masih ada batu, ada semak duri, ada tanah yang keras. Tapi pagi hari ini Tuhan, lembutkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah kasih. Tema kita minggu ini adalah membangun dalam kasih. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena sebagai anak-anak Tuhan, dasar kita menjadi anak Tuhan pun karena kasih Allah. Ya, kita tidak akan mungkin bisa menjadi anak Allah, diterima oleh Allah, kalau Allah tidak mengasihi kita. Ya, tapi karena anugerah, kemurahan, kekayaan rahmat-Nya, kita diterima. Tangannya terbuka bagi kita. Kita disambut dengan luar biasa. Kasih itulah saudara yang ditujukan Tuhan, dan kasih itulah yang terus Tuhan menyatakan untuk membangun kita. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak segan-segan angkat kita. Ketika kita hancur, Tuhan tidak segan-segan pulihkan kita. Ketika kita jauh, Tuhan tidak segan-segan terus memanggil dan menarik kita, saudara. Ya, ketika kita saudara dalam keadaan tidak berdaya dan putus asa, Tuhan tidak segan-segan untuk memberikan kepada kita semangat dan juga kesempatan, anugerah yang luar biasa. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak jauh, tetapi Allah yang begitu dekat dengan kita, dan kita bisa mengenal Dia sebagai Bapa kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, membangun dalam kasih. Saya mau bertanya terlebih dahulu, manakah yang lebih mudah, menghancurkan atau membangun? Manakah yang lebih gampang, menghancurkan atau membangun? Menghancurkan itu jauh lebih mudah. Tahun 2001, ya 2001 kalau tidak salah ya, saudara, dunia digemparkan dengan aksi teroris yang begitu luar biasa. Yaitu apa saudara? Di Amerika terjadi menara kembar. Diapain saudara? Saudara yang pernah menyaksikan, pernah nggak menyaksikan itu? Saya menyaksikan di televisi waktu itu, tahun 2001, bukan 2011 ya, tahun 2001. Saudara, menara BTC itu ditabrak sama pesawat, hancur saudara, hancur luar biasa. Hanya hitungan beberapa menit, menara yang mungkin dibangun bertahun-tahun itu hancur. Betapa mudahnya menghancurkan sesuatu. Saudara tak percaya, sulut saja korek di kamar tidur saudara, kecil saja, lemparkan itu ya di atas kasur atau di sesuatu yang mudah terbakar. Hitungan menit saudara, semua apa yang saudara miliki, yang saudara bangun sekian lama, hancur. Saudara, menghancurkan itu jauh lebih mudah daripada membangun.
Saudara mesti tangkap ini. Apa yang saudara bangun bertahun-tahun, apa yang saudara pelihara bertahun-tahun, apa yang saudara kejar bertahun-tahun, dan saudara bisa berhasil mendapatkannya, ingat, bisa sekejap hancur karena kebodohan, karena kecerobohan, karena kita tidak bisa menguasai diri. Saudara, menghancurkan itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah daripada membangun. Iblis menghancurkan hubungan manusia dengan Allah dengan sebuah kebohongan. Saudara tahu betapa mudahnya, dikasih saja kebohongan, hancur itu sudah. Saudara nggak perlu susah-susah menghancurkan sebuah rumah tangga, sebuah pekerjaan, sebuah bisnis, tebal saja kebohongan, hancur. Saudara, itu sebabnya penting bagi kita, jangan sampai kita main-main. Tebar sedikit kebohongan, orang tidak percaya lagi. Dan untuk membangun itu, untuk membangun sebuah kepercayaan, tadi saya katakan menghancurkan dengan membangun, mana lama yang mana? Lama membangun, butuh biaya, butuh pengorbanan, butuh banyak hal, kerja keras. Sebabnya hati-hati. Di zaman media sosial seperti ini, jangan mudah percaya dengan kebohongan, karena saudara akan mudah dihancurkan. Saudara harus punya filter. Saudara harus memiliki saringan, sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau saudara tidak tahu, tanya dengan kita para rohaniwan. Kalau para rohaniwan tidak bisa menjawab mungkin saat itu, kita akan berjuang, kita akan berdoa, kita akan bimbing supaya saudara tahu. Ketidakjujuran pun sesuatu yang gampang menghancurkan. Banyak hal yang dengan mudah dilempar oleh musuh dan itu bisa menghancurkan. Ketika manusia hubungannya dengan Allah hancur, menderita manusia, Allah tidak rugi, hati Allah memang sedih, hati Allah hancur. Betapa tidak, manusia yang adalah gambar dan rupa Allah dikasihi fasilitas yang luar biasa di tanah Eden, diberi otoritas yang besar untuk mengelola bumi ini, ternyata mengkhianati Allah karena percaya dengan kebohongan. Dan kebohongan seringkali saudara tidak nampak itu sebuah kebohongan, karena seringkali kita gampang ditipu dengan apa yang kita lihat. Meskipun hubungan manusia dengan Allah hancur, tapi Allah ingin membangun kembali. Saudara tahu, Allah kita itu Allah yang membangun. Allah kita bukan Allah yang kalau misalnya hancur ditinggalin, biarin aja sudah, ngapain diurusin? No, nggak seperti itu. Tuhan kita sangat peduli. Itu sebabnya ketika kita mengalami kehancuran apapun, datang sama Tuhan, Tuhan pasti tahu. Karena memang keinginannya itu membangun. Apa yang sudah dihancurkan oleh iblis, dia ingin membangun kembali. Meskipun manusia sudah dalam keadaan hancur, tidak bisa membangun dirinya sendiri. Mungkin kita berkata, Pak, sulit membangun lagi, Pak. Sulit. Sudah terlalu parah kehancuran yang saya alami. Sudah terlalu parah kehancuran yang terjadi.
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan membangun dunia. Lewat salib yang sudah kita peringati kematian Yesus, itu adalah harapan kita. Itu adalah bukti yang nyata bahwa Allah serius membangun kembali hubungan kita dengan Dia, dan Allah serius memulihkan para saudara. Jangan terlena dan jangan kemudian putus asa ketika kita ada dalam sebuah kehancuran, karena Allah ingin membangun kembali. Percaya. Cuma ketika Allah ingin membangun, kita tidak bisa diam. Ya, kita tidak bisa diam. Kita harus mau ikut. Kita harus nurut ketika Allah membangun kembali. Karena ketika kita nurut, kita ikut, maka itu akan kembali terjadi. Tapi kalau hati kita keras, hati kita ngeyel, kita tidak mau, kita berpikir pikiran saya yang benar, saya maunya kayak gini. Walaupun hati Allah ingin membangun kembali, itu akan menjadi lebih lama, saudara. Sementara yang lain kok cepat ya pulihnya ya, kok cepat ya kembalinya ya, kok cepat ya. Apa yang membedakan cepat atau lama? Kenapa bangsa Israel 400 tahun putar? Karena hati mereka keras. Coba kalau mereka nurut, cepat mereka sampai Kanaan. Itu sebabnya kenapa ada orang yang lebih cepat dipulihkan, ada yang lama dipulihkan. Ya, ada yang bisa cepat, tapi ada yang lama. Tergantung apakah kita mau ikut. Ketika Tuhan memulihkan kita paham. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apa yang telah Yesus kerjakan? Ya, Tuhan membangun kembali yang telah rusak. Itu saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Dituliskan iblis datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu saja, tidak ada lagi keinginan iblis. Iblis hanya satu saja ingin. Dia ingin semua orang itu hancur. Dia ingin semua orang itu hancur. Keluarga hancur, pelayanan hancur, gereja hancur, bisnis hancur, semua hancur. Tapi kemudian dikatakan, aku datang supaya mereka punya hidup dalam kelimpahan. Inilah yang Tuhan ingin. Dia ingin membangun kembali. Nah, saudara, kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi ini. Dia membangun kembali manusia yang sudah ditolak karena kerasukan setan, dilepaskan setannya, kembali lagi kepada keluarga. Orang yang kusta, yang dijauhi, tidak ada orang yang mau dekat dengan dia karena kusta. Ditolak keluarga, dikucilkan, dipulihkan, kembali lagi kepada keluarga. Bahkan yang mati Tuhan bangkitkan kembali kepada keluarga. Tapi Yesus di bumi cuma berapa tahun? 3,5 tahun. Dia kemudian kembali. Lalu kalau sudah kembali ke surga, bagaimana dengan pekerjaan yang Yesus sudah mulai untuk membangun kembali? Tuhan mandatkan kepada tubuhnya. Siapa? Saudara dan saya. Ya, dia kepala, kita tubuh. Dan Tuhan ingin memakai kita anggota tubuhnya untuk membangun, saudara. Jadi saudara tahu bahwa kita dipanggil bukan hanya diselamatkan, hidup kekal, surga, tapi kita diselamatkan dan kita masih ada di bumi ini karena Tuhan beri kita tugas. Apa itu tugasnya? Membangun. Nah, bagaimana kita bisa membangun kalau kita sendiri ya, dalam kondisi sebagai tubuh Kristus tidak satu? Bisa nggak kira-kira kalau tangan itu terlepas, kaki terlepas, bisa kerja? Nggak bisa kerja.
bisa. Nah itu sebabnya saudara, iblis tahu dengan menghancurkannya tubuh Kristus, maka pekerjaan membangun itu tidak bisa terjadi. Dengan cara apa iblis menghancurkan tubuh Kristus? Melalui kepentingan diri sendiri. Kalau bicara soal tubuh Kristus, bukan hanya lokal di gereja ini, keluarga kita juga tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus, gereja lokal. Kita dengan gereja yang lain itu juga tubuh Kristus. Secara teritorial. Kita kemudian dengan orang percaya di luar negara kita yang mungkin kita tidak kenal bahasanya, tubuh Kristus. Saudara, iblis berusaha terus sampai sekarang ini supaya tidak terjadi yang namanya membangun. Itu adalah dia menghancurkan keutuhan, dia menghancurkan, saudara, kesatuan melalui yang pertama, kepentingan diri sendiri. Saudara nggak percaya? Tetaplah ngeyel, saudara. Dalam satu keluarga ada satu yang ngeyel terus, kepentingan diri sendiri. Sudah gampang tuh. Demikian juga dengan yang lain. Kepentingan diri sendiri mengutamakan, pokoknya aku sih. Ya, aku sih toh. Saya mau kasih tahu saudara, memang manusia itu dasarnya itu egois, itu betul saudara. Kalau saudara difoto bareng-bareng ini, saudara kuat bareng seperti ini, terus fotonya itu dibagikan, wajah mana yang pertama kalau saudara cari? Hah? Wajah orang lain? Diri sendiri dong. Benar nggak? Loh, saya mau tanya, betul nggak Bapak ya? Kalau foto yang bersama-sama itu kemudian dibagi, lalu saudara dapat ini, pertama kali yang saudara cari di foto itu siapa? Diri sendiri. Setelah itu siapa? Hah? Ya yang lain-lain lah, istri, anak, ya kan? Coba kalau diri sendiri tidak ada, protes nggak? Protes nggak Bapak Ibu? Protes. Bapak Ibu, ini saja contoh kecil. Memang manusia itu ingin kepentingannya itu didahulukan. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan ngerti nggak? Ngerti. Itu sebabnya kita mesti sadar, kalau kita ingin membangun, kalau pembangunan itu terjadi, kita juga senang, bahagia. Bahagianya orang lain itu bahagianya kita. Amin. Bahagianya pasangan kita itu bahagianya kita. Bahagianya anak kita itu bahagianya kita. Bahagianya orang tua itu bahagianya kita. Jadi jangan sampai kita berpikir bahagia kutok sing paling penting. Enggak. Nah, kemudian apa? Apa lagi Bapak? Di samping kepentingan diri sendiri, perselisihan. Kita kalau sudah kepentingan diri sendiri kan terus berselisih. Lalu apa lagi? Perpecahan dan saling menghancurkan. Satu ayat, mari kita lihat Galatia 5 ayat 15. Bisa dibuka. Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menggigit ini bukan lomba 17-an gigit kerupuk, saudara. Ya, bukan cepat-cepatan gitu, enggak. Tapi saling menggigit, menyakiti ya. Kemudian apa? Saling dan saling menelan. Awaslah, ini peringatan keras, supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara,
kalau saudara sudah terkena ini, waduh, saudara pikir kalau saudara menang itu semuanya itu bahagia? Enggak ada. Dunia berpikir menang itu bisa dengan kekuatan, power, senjata, ya, dengan kekuasaan. Pokoknya menang. Bangun kekuatan militer, lengkapi senjata, gitu. Pokoknya kita harus jadi kuat, hancurkan musuh, jajah bangsa lain. Saudara, itu dunia. Tapi saudara, tidak ada tuh saudara yang menang dengan cara seperti itu. Yang ada adalah kehancuran. Karena orang yang dikalahkan tidak akan puas. Dia akan berpikir bagaimana caranya untuk kembali mengalahkan yang pernah mengalahkan dirinya. Kalau saudara dicubit rasa sakit, saudara membalasnya apakah seperti sakit yang saudara alami? Enggak ya? Luwe? Benar ya? Kenapa saudara? Karena pembalasan atau membalas itu sama dengan keinginan memuaskan hawa nafsu. Tetapi kemenangan itu ditunjukkan Allah, bukan dengan cara kekuatan seperti ini, tapi dengan cara kasih. Allah taklukkan tutup, Allah taklukkan saudara permusuhan, bukan dengan cara membinasakan manusia, tapi mengampuni manusia. Yesus datang untuk menunjukkan manusia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita mesti menyadari bahwa upaya iblis untuk menghancurkan itu sampai sekarang ini masih dikerjakannya. Hati-hati dalam lingkup kecil keluarga kita, jaga betul kebersamaan, kesatuan, keutuhan. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar lagi, hati-hati. Ya, karena kita ini tubuh Kristus. Dan kalau kita bisa satu, kita bisa sama. Mazmur 133 mengatakan apa? Kesanalah Allah memerintahkan berkat. Sementara orang lain ngoyo cari berkat, tapi kesatuan seperti magnet yang berkat yang luar biasa. Saudara, itu harus kita upayakan. Dan kita berpikir kalau saya menang, saya bahagia, orang lain tidak peduli. Saudara tidak menang di situ, saudara kalah dan ada berkat di sana. Nanti kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa membangun terus dalam. Membangun itu bukan sekali dua kali. Orang yang sudah punya rumah pun terus membangun, merenovasi, mendandani, karena seiring dengan waktu, ya, ada hujan, ada panas, ada gempa kayak kemarin, saudara. Waduh, saudara, bangun lagi. Karena kita masih ada dalam dunia ini yang penuh, saudara, dengan ranjau-ranjau yang membahayakan, yang mengancam kehancuran, keutuhan, kebersamaan, dan banyak lagi yang lain. Kita harus terus membangun, dan membangun dalam kasih, seperti yang Allah lakukan, akan mendatangkan kebahagiaan, berkat yang luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana membangun dalam kasih. Yang pertama, mengejar damai sejahtera dan apa yang berguna. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 19 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita mesti kejar itu, ya. Kita mesti kejar itu, saudara, utamakan itu. Yaitu apa? Sesuatu yang mendatangkan, membawa damai sejahtera.
Kita ini makhluk sosial. Kita ini bukan barang mati, bukan robot. Ketika kita ada orang yang melihat kita dengan mata melotot, tersinggung loh Bapak Ibu. Karena kita punya perasaan. Ya, kita punya hati, kita punya jiwa. Jadi saudara, dalam hubungan apa saja, bukan hanya orang Kristen ya, orang dunia ya, sama saja. Kita seringkali mengalami yang namanya problem hubungan, problem saudara kebersamaan. Kita mengalami itu, sudah. Kalau saudara mengalami itu, pergilah ke hutan, jadi Tarzan. Hiduplah sendiri di sana. Paling-paling saudara jaganya sama nyamuk, ya, sama yang lain-lain, sama semut. Tapi kalau kita kumpul, kita harus siap dan selalu akan mengalami hal seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika itu terjadi? Kembali lagi, apa yang kita kejar? Balas supaya kita puas, singkirkan supaya kita menang, atau kita kejar damai sejahtera yang mendatangkan damai sejahtera. Ketika kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, ada yang mesti kita bayar. Ada contoh saudara di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai 9. Bagaimana kita bisa mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera? Caranya saudara, kita harus menempatkan hak kita di bawah keutuhan, di bawah kebersamaan, di bawah kesatuan. Kita punya hak. Tapi kalau kita ingin mengejar damai sejahtera, tempatkan hak kita di bawah kepentingan yang lebih luas. Ya. Kalau kita ingin mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, tempatkan hak kita di bawah keutuhan dan kebersamaan. Tempatkan itu. Jangan malah dibalik. Aku di atas, ya. Pokoknya yang penting aku di atas. Tidak peduli yang sama-sama itu mau hancur, mau apa, tidak peduli. Tidak. Kita harus menempatkan hak kita di bawah keutuhan, di bawah kebersamaan. Dan itu dilakukan. Contohnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 7 sampai 9. Siapa itu saudara? Ini contoh dulu ya, manusia belum lama ini sudah, belum banyak sudah. Ya. Contoh yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu antara Abraham dan Lot. Coba kita baca. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Abraham ini lebih tua loh Bapak Ibu. Abraham ini pamannya Lot. Abraham ini yang mengajak Lot keluar dari Ur Kasdim. Abraham ini membuat Lot ini berhasil dalam usahanya. Abraham ini sudah mementor Lot. Abraham ini sudah mengasuh Lot. Tapi kemudian mereka berselisih karena usaha mereka, ya, pekerjaan, bisnis mereka. Lalu Abraham ngomong apa? Janganlah kiranya ada perkelahian. Singkirkan itu. Ya. Antara engkau dan aku, antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Lalu ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka bagi untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu, Abraham mengutamakan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Abraham bisa saja saudara, Lot.
Tak lihat-lihat kamu kok semakin lama semakin kurang ajar. Tak lihat-lihat kamu semakin lama kok semakin membuat saya buat ya. Enggak. Akhirnya ngomong sama lah, kita ini kerabat. Sudah lah, ya terbuka. Kamu pilih mana? Nanti aku sisanya apa? Saudara, Abraham rela dapat sisa setelah Allah pilih. Tapi sisa itu diberkati Tuhan dan Abraham jauh lebih kaya daripada Allah. Malah dia kehilangan, Allah malah kehilangan dengan apa yang dipilihnya. Lainnya sudah, kalau kita ingin mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, tempatkan hati kita di bawah keutuhan atau kebersamaan. Dalam pernikahan tidak lagi kamu, aku. Kamu dan aku sudah melebur menjadi kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu untuk kita mengejar damai sejahtera. Apa yang berguna seperti yang Yesus lakukan. Dia mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun dia harus mengorbankan diri. Tapi saudara lihat dalam Filipi pasal yang kedua, kalau sudah nanti lihat, ketika Yesus mengutamakan damai sejahtera, Allah mengangkat dia karena memang Tuhan memberikan nilai di dalam kemuliaannya, di dalam kekayaannya. Sesuatu damai sejahtera itu akan mengalir segala berkat, kesehatan, berkat kecukupan, berkat apa saja. Saudara, itu sebabnya kita perlu tempatkan hati kita di bawah kebersamaan, di bawah keutuhan, di bawah kesatuan. Pak, gimana? Nggak enak. Kalau kita sama-sama nanti, itu yang paling utama, maka kita juga tidak akan berat. Belajarlah dari Yesus. Yang namanya belajar kadang-kadang nilainya jelek. Ya, saya sekolah itu pernah saudara rapotnya itu waduh, merah lebih banyak daripada birunya. Aduh, tapi belajar, mau terus belajar, iya. Saudara, ini yang pertama, bagaimana membangun dalam kasih, yaitu mengejar damai sejahtera dan apa yang berguna dengan cara menempatkan hati kita di bawah keutuhan, kesatuan, kebersamaan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita membangun dalam kasih? Roma 14 ayat 1 dikatakan, Roma 15 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat. 14 atau 15? 15 ya. Kita yang kuat. Kita yang kuat. Kuat dalam ekonomi, kuat dalam pengetahuan, kuat di dalam keterampilan, kuat di dalam mungkin saudara yang lain-lain, ya. Karena ada orang saudara yang tidak punya kelemahan. Kita punya kekuatan, tapi kita juga punya kelemahan. Nah, ketika kita saudara dikatakan di sini kita yang kuat, mungkin kita lebih menonjol dalam satu bidang. Kita lebih menonjol dalam satu hal. Kita lebih menonjol dalam 2 atau 3 hal. Tapi kita lihat ada saudara kita yang lemah. Di situ dikatakan wajib loh saudara. Wajib loh saudara. Kalau yang namanya wajib itu bukan pilihan. Wajib itu ya harus saudara. Nggak bisa. Nggak bisa memilih. Nggak bisa. Saya kuat. Saya wajib. Wajibnya apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kedewasaan orang itu masing-masing beda, Bapak Ibu. Ya, beda. Kedewasaan emosi orang masing-masing beda. Kalau kita merasa ya, bahwa kita lebih mampu, lebih dewasa,
kita wajib untuk menanggung yang lemah, mengangkat yang lemah, mengcover yang lemah. Jangan malah dibully kayak orang dunia, diejek-ejek. Aduh saudara, orang dunia ini mempertontonkan sesuatu yang buruk sekali, di mana yang lemah semakin diejek-ejek, saudara, ditertawai, ya, dibully maki-makian. Enggak seperti itu. Anak Tuhan itu enggak seperti itu. Ketika lihat ada yang lemah, tidak berpangku tangan, tidak pura-pura tidak tahu, tidak langsung seperti pura-pura yang kemudian menyembunyikan kepalanya di bawah batoknya. Kita harus langsung melangkah, ya aku menanggung mereka yang lemah. Kekuatan, kekuasaan, kelebihan bukan untuk dipamerkan. Iki lho, ya, iki lho aku, lu iso teko kamu, lu pinter teko kamu, lu hebat teko kamu. Bukan untuk dipamerkan. Tuhan bilang, kalau kamu diberkati kekuatan, kamu pamer, kamu sudah dapat upahnya. Upahnya di bumi ini sudah dapat apa? Ujian orang lain. Itu upahnya. Lalu di surga dapat tak upahnya? Enggak. Oh, sudah dapat upahnya. Jadi dikatakan di sini Bapak Ibu, bahwa kekuatan, kekuasaan, kelebihan kita yang kita punya bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk mengangkat diri kita supaya kita mendapat kesan lebih hebat, lebih luar biasa. Oh itu ya hebat, ya hebat. Saudara lihat, Lucifer itu bapaknya kesombongan. Itu Lucifer. Kenapa Allah campakkan dia, hukum dia, dan tidak ada pengampunan baginya. Seperti pengampunan tidak akan bisa diterima oleh orang yang sombong, karena menganggap dirinya mampu. Sesungguhnya kekuatan kita, kelebihan kita, kemampuan kita adalah dari Dia. Saudara kaya itu karena Dia, saudara pintar itu karena Dia. Jadi jangan kita kemudian, waduh ini loh hebat, supaya aku hebat, kau sudah dapat upahnya. Kalau orang memuji-muji kamu dan memang kau cari itu, di gereja memang beragam. Saya bersyukur sudah selama beberapa puluh tahun gereja Islam Masjid Purworejo ini, kita berusaha terus menunjukkan yang kuat itu menanggung orang. Ada beasiswa, ada diakonia, walaupun itu tidak cukup. Tapi kalau kita sudah dibantu dan kita sudah merasa kuat, bantulah yang lain. Hari Rabu malam itu ada pertemuan RT, saudara, tempat saya di RT saya. Dikumpulin sama Pak RT. Salah satu yang dijelaskan itu adalah soal bantuan sosial. Pemerintah sampai saat ini juga pusing, saudara. Kenapa? Orang yang sudah dibantu dan sudah merasa mampu itu tetap mau dapat bantuan terus, saudara. Ya, oh seneng nih, oh namanya dibantu kan bisa seneng ya. Tapi kemudian pemerintah pintar, saudara. Kalau karakter orang Indonesia memang kayak gitulah. Makanya betul Pak Jokowi bilang ketika pertama kali mau jadi presiden, kabarnya apa? Revolusi mental. Oh, mental ini sudah. Ya kalau sudah mampu, bisa, karena ditolong dia menjadi mampu, ya jangan terus kemudian mengharapkan terus, jangan. Lihat yang tidak mampu lebih banyak, lihat yang lemah lebih banyak. Keluarlah engkau dari zona nyaman, dibantu, karena kalau diberkat
memberi daripada memberi. Saudara amin? Kalau saudara amin itu saudara pasti yang pertama kali diberkati. Iya. Jadi kita harus mau. Kalau kita ingin membangun dalam kasih, ayo saudara. Dituliskan di sini. Kita yang buat wajib menanggung imam. Jangan pamerkan kekuatan kita. Jangan salah gunakan juga untuk memain. Angkatlah untuk mengangkat yang lemah. 2 Korintus 8 ayat 9. Seperti yang dilakukan Yesus. Coba kita lihat ayatnya. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini luar biasa. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang tidak kekurangan apapun dan tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Loh, di dalam kekayaannya, di dalam saudara bahwa kuasanya hebat, tidak kekurangan, dia mau jadi miskin. Kira-kira kalau kita sudah terbiasa ya keluar masuk dilayani, bahkan keluar pintu mobil itu dibukakan pintunya, waduh saudara, sudah terbiasa seperti itu, kemudian kita harus tinggalkan dan kita mau mulai melayani yang belum pernah kita kerjakan. Rasa-rasanya belum tak dalam diri. Kok enak ya? Lulus SMA itu saya pernah mencoba saudara untuk kerja. Saya tidak kuliah karena memang tidak punya biaya waktu itu. Saya coba kerja. Satu toko yang terima saya, ya, yang waktu saya bisa kerja adalah toko ban. Saya kerja di sana. Apa yang saya lakukan? Dongkrak mobil, bantu ban, berurus ke kolong mobil. Jadi saya ngerti apa artinya berurus kolong mobil, saya ngerti. Saya tidak akan kewalahan ketika ban itu bocor dengan jalan, karena saya ngerti. Dan waktu itu gaji saya cuma 40.000 satu bulan. Saudara, tapi bersyukur karena Tuhan bawa saya ke situ dulu. Makanya kemudian ketika saya melihat orang susah gitu saudara, saya jadi ngerti, iya, perasaan susah itu kayak apa tuh pernah saya alami. Makanya kalau saudara susah, jangan beruntung, karena satu-satu itu pelajaran Tuhan. Kalau kau berhasil, Tuhan berkati kamu supaya kamu berkati orang lain. Iya, jangan malah tambah kekayaan ditumpuk-tumpuk saudara. Enggak, buat apa? Yesus ngomong apa? Kekayaan akan hancur makan mengat harta. Tapi kalau kamu punya harta di surga, mengat harta tidak akan bisa merusak. Pencuri tidak bisa membongkar dan mencurinya. Kumpulkan bagimu harta di surga. Kita mau kaya di dunia atau kaya di surga? Dua-duanya Pak. Ya boleh, nggak apa-apa saudara. Abraham itu kaya di bumi, kaya di surga kok. Tapi kekayaan Abraham itu karena dia mau menganggung yang lemah. Yesus yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Ini yang kedua, yang terakhir Bapak. Bagaimana kita membangun dalam kasih? Yang ketiga adalah menerima satu akan yang lain. Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
kita bisa membangun kalau kita tidak menerima? Tidak bisa, kita menerima. Memang saudara, kadang-kadang kita menetapkan syarat kalau kita menerima. Kenapa? Karena kita pun juga ditetapkan yang sama terhadap orang lain ketika mau menerima kita. Loh gitu. Makanya kita menerapkan syarat kepada orang lain, karena kita pun juga harus memenuhi syarat ketika mau diterima sama orang lain. Ketika kita tidak memenuhi syarat orang lain, kita ditolak. Demikian juga kita akan menolak orang yang tidak memenuhi syarat kita. Tapi standar yang harus kita pakai adalah sama seperti Kristus menerima kita. Itu seharusnya standar yang kita pakai, bukan standar dunia, bukan standar orang lain, tapi standar Kristus telah menerima kita. Saya mau tanya saudara, Tuhan mau terima kita tanpa syarat? Amin. Atau Tuhan terima kita tapi kasih syarat dulu baru mau diterima? Kalau seandainya Tuhan kasih syarat dulu baru kita diterima, tidak ada yang masuk nominasi itu, Tuhan. Nah, tapi Tuhan terima kita tanpa syarat. Pak teroris gimana Pak? Tuhan terima kalau dia datang sama Tuhan. Tapi tetangganya belum tentu mau terima. Mau dikubur aja nggak boleh karena tetangganya sudah di situ. Tapi Tuhan mau terima kalau dia mau datang sama Tuhan. Bapak nanti gimana Pak? Wah nanti kan merusak kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat loh, kita ini diberi kekuatan, kuasa oleh Tuhan. Ketika kita mau menerima saudara, maka kekuatan untuk membangun, kekuatan saudara untuk kemudian mengubah, itu Tuhan sediakan bagi kita. Luar biasa. Ya. Tapi kalau kita menolak, ya, sudah kita tolak, ya Tuhan mau kasih apa? Kita sendiri buat tolak. Jadi saudara, ketika kita menerima, maka Tuhan beri kita kemampuan, kekuatan, supply, supaya kita bisa mengubah dan kemudian membangun kehidupan mereka. Kalau Tuhan tidak menetapkan syarat untuk menerima kita, mengapa kita menetapkan syarat untuk menerima saudara kita? Kalau kita tetapkan syarat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-2, mari kita lihat. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kembali kepada kamu. Ya. Jadi kalau kita masih terus seperti itu, maka ukuran itu akan kembali diukurkan kepada kita. Itu sebabnya hukum Taurat, saudara, yang menuntut terus menuntut dengan syarat seperti ini, tidak ada yang mampu. Karena hukum Taurat itu kudus saudara. Yesus kedapi hukum Taurat supaya berlaku adalah hukum Kristus. Sama seperti Kristus menerima kita, demikian kita menerima. Mari Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, saya rindu kita selalu membangun dalam kasih. Ya, sekalipun ada badai, ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, ingat, menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Engkau mau pilih yang mana? Engkau mau pilih menghancurkan atau kau pilih membangun? Kalau saya mau ada di pihak Tuhan, aku mau membangun daripada menghancurkan. Dan kalau aku terus menghancurkan, maka aku ada di pihak yang satunya, yaitu
musuh Tuhan. Pagi hari ini, kalau kita lihat sesuatu yang buruk, kalau kita ingin membangun dalam kasih, jangan malah dibesar-besarkan. Kalau kita ingin membangun dalam kasih melihat sesuatu yang kurang, jangan dibesar-besarkan. Cukup mari kita bertindak seperti Maria, simpan dalam hati, kerjakan sesuatu untuk membangun dalam kasih. Kita ini tubuhnya, kita ini adalah anggota tubuhnya, dan Tuhan yang membangun kita di dalam kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama angkat pujian. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi kita belajar mencintai segala yang sudah terjadi. Ajar itu, dan dalam setiap hal Tuhan punya lesson, pelajaran di dalamnya. Hidup ini pembelajaran, hidup ini sebuah pelajaran yang harus kita ikuti bersama-sama. Belajar membangun, belajar menjadi alat Tuhan yang baik. Mari kita datang, kita angkat pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai.
bukan menghancurkan. Tuhan pimpin kami, Allah Roh Kudus pimpin kami untuk lebih taat kepada kebenaran firman, sehingga janji-janji berkat yang menyertanya digenapi atas kehidupan kami. Karena mereka yang hidup dalam kasih, walaupun kelihatannya dikalahkan oleh dunia, di mata Tuhan ada pemenang-pemenang yang pada waktunya akan bahkan lebih dari pemenang. Engkau menolong kami, apapun yang menjadi pergumulan kami dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam komunitas kami bersama bergereja, dalam kami juga berusaha di pekerjaan kami, itu menolong kami Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, sehingga benar-benar kami membangun di dalam Engkau, dan kerajaan-Mu jadi, bukan kerajaan kami Tuhan, kerajaan-Mu jadi di bumi seperti di surga, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kerajaan-Mu jadi di bumi seperti di surga, kerajaan kasih, penuh kelemah lembutan, penuh kasih sayang, kesatuan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi kami semua, menyampaikan kebenaran ini. Kesempatan yang baik kami juga bawa dalam doa jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Hendro Setiawan yang berulang tahun tanggal 5 April. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan keberhasilan, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkatnya yang melimpah. Jadikan anak-Mu ini teladan bagi keluarganya, sebagai kepala rumah tangga, suami, dan juga ayah bagi anak-anaknya, menjadi teladan iman, dan berkati usaha pekerjaannya, berkati tangannya Tuhan, tangan yang penuh dengan kepemimpinan yang dari Tuhan, dan kenabian yang mengarahkan anak-anak keluarganya dalam takut akan Tuhan, dan kesuksesan ada dalam dia. Demikian setiap kami yang hadir juga Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa hari ini juga untuk Ibu Elizabeth Sri Suryaningsih, yaitu mama daripada Bapak Bambang Sima Jaya, yang akan menerima baptisan air secara khusus hari ini jam 11 nanti. Tuhan tetapkan imannya, apa yang sudah diambil pilih untuk menjadi murid Tuhan yang sejati, Tuhan nyatakan. Kami menyerahkan sakramennya baptisan airnya ke dalam tangan. Tuhan menolong dan membawa dia menjadi anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga bahwa bangsa dan negara kami Indonesia yang terus berusaha mengatasi dampak-dampak dari pandemi. Kami bersyukur ada kemajuan terus yang secara progresif. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan agenda pemerintah ini sehingga Indonesia boleh terbebas dari COVID. Dalam kenormalan yang baru, ekonomi boleh meningkat. Dalam kenormalan yang baru, semuanya menjadi lebih baik. Kami berdoa daerah-daerah yang terdampak bencana di NTT dan baru-baru ini di Malang, Tuhan Kau menolong. Anak-anak Tuhan juga semua rakyat Indonesia yang mengalami sebagai dampak ini, Tuhan tolong dan supaya evakuasi berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang membawa berkat Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Setelah mau beribadah, pulanglah sebagai pelaku-pelaku akan kebenaran firman. Firman-Nya hari ini membangun dalam kasih. Kasih Tuhanlah yang membangun. Jika engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, keluargamu dibangun, pribadimu dibangun, usaha pekerjaanmu dibangun, kerajaan Allah nyata dalam kehidupanmu. Maka rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,